lagi dengan Bu Ayun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang definisi besaran dan satuan serta melakukan pengukuran benda di sekitar rumahmu. Nah, kita coba ulas sedikit ya. Besaran itu apa sih? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam ukuran. Contoh, kemarin kalian melakukan pengukuran meja, misal panjangnya 37 cm. Nah, besarannya itu adalah sesuatu yang dapat diukur tadi, adalah misalnya panjang meja. Sedangkan satuannya itu pembandingnya, kalau tadi panjang karena kalian ukurnya pakai penggaris, maka satuannya adalah cm. Itu untuk definisi besaran dan satuan. Kemudian saya lanjutkan ke besaran pokok dan besaran turunan. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Pada besaran pokok itu ada 7 yang harus kalian ingat dan harus kalian hafal juga. Yang pertama ada massa, satuannya kilogram. Kemudian ada panjang yang satuannya meter. Kemudian ada waktu yang satuannya second. Kemudian ada kuat arus yang satuannya ampere. Ada suhu yang satuannya Kelvin, ada jumlah zat yang satuannya adalah mol, kemudian ada intensitas cahaya yang satuannya kandela. Untuk memudahkan menghafalkan 7 besaran pokok, saya mempunyai singkatan ya, biar kalian mudah untuk menghafal, yaitu mama, papa, waktu, kuat, suka, juminten. Nah, mamanya itu merupakan singkatan dari massa, kemudian papanya itu singkatan dari panjang, waktunya singkatan dari waktu itu sendiri, kemudian kunya tersusun dari kata kuat arus, kemudian sunya dia adalah suhu, jumnya adalah jumlah zat, kemudian intennya adalah intensitas cahaya. Jadi itu tadi singkatan supaya kalian lebih mudah menghafalkan besaran pokok. Selain 7 tadi, maka bukan termasuk besaran pokok. Oke, saya lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa besaran pokok atau besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Jadi ini turunannya. Contoh, untuk mengukur volume. Untuk mengukur volume, kita memerlukan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sendiri merupakan besaran dari besaran pokok, kemudian lebar juga merupakan dari besaran pokok yang termasuk panjang. Tinggi juga termasuk ke dalam besaran pokok yang termasuk panjang. Satuannya adalah panjang meter, lebar meter, tinggi meter, sehingga dihasilkan satuan meter kubik. Saya kasih contoh lagi.
untuk mencari kecepatan. Untuk mencari kecepatan ya, kita memerlukan atau menghitung jarak per waktu, karena satuannya adalah meter per sekon. Kalian lihat sendiri ya, meter tadi adalah satuan dari besaran pokok yaitu panjang, sedangkan second adalah satuan dari besaran pokok juga yaitu waktu. Jadi untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Kalian di SD pasti pernah mempelajari atau mengkonversikan beberapa satuan. Misal 1 kilometer berapa meter, sudah pasti hafal toh. Saya harapkan kalian di sini tetap bisa menghafalkan bagaimana sistem konversi itu, ketika naik seperti apa, ketika turun seperti apa. Seperti gambar di samping ya, ketika untuk mengingatkan saja, ketika tangganya naik maka dikali 10 per turunnya, ketika tangganya naik maka dibagi 10. Misal di sini saya akan mengkonversikan satuan secara sederhana yang angkanya masih kecil. Misal 4 km berapa meter? Kilometer ke meter itu dia turun ya. Kalau turun dia dikali, berarti 4. Karena turun 3 maka 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Atau kalian juga bisa menuliskan 4 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 4000 meter, sama saja. Kemudian bagaimana kalau naik? Oke, 1 mm berapa meter? 1 mm ke meter dia naik 3. Kalau naik 3 berarti dibagi, maka 1 dibagi 1000, jawabannya adalah 0,001 meter. Atau kalian juga bisa menuliskan 1 dikali 10 pangkat min 3. Bedanya di sini pangkatnya ada minusnya, sehingga nanti hasil yang didapatkan tetap sama, yaitu desimal 0,001 meter. Itu jika angkanya kecil. Bagaimana kalau kita konversikan satuan ke satuan yang lebih besar lagi? Di SMP ini lebih luas satuan yang harus dipelajari. Untuk mengubah ke satuan yang lebih besar, mari simak video berikut ini. Kalau di SMP kita akan belajar satuan yang lebih luas lagi ya. Ada satuan yang lebih besar, ada satuan yang lebih kecil. Satuan yang lebih besar itu ada peta, ada tera, ada giga, ada mega. Kalau satuan yang lebih kecil ada mili, ada mikro, ada nano, dan ada piko. Pada video ada garis tengah, itu adalah satuan dasar, kita bisa tuliskan meter. Kemudian gram bisa kita tuliskan juga detik atau second. Nah, kalau naik ke atas itu ada deka ya, kita simbolkan dengan huruf besar, D besar, hekto H besar, kilo K besar, mega M besar, giga G besar, tera T besar, peta P besar. Kalau turun kita simbolkan dengan huruf kecil ya. Di sini ada desi, D kecil, biasanya kalian kenalnya desimeter. Kemudian ada senti, C kecil, kalian kenalnya sentimeter juga biasanya. Kemudian ada mili. Nah, mili itu ada di contoh soal pertama ya. Kemudian ada mikro. Mikro ini kayak simbol ya. Bentuk simbolnya kayak U, cuma yang kiri lebih panjang. Kemudian
nano itu N kecil, kemudian piko adalah P kecil. Nah, sama seperti kalau di SD, kalau naik 1 bisa dibagi 10 ya, sama. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita kasih angka pengalian ya. Di sini ada faktor pengali ya, misal deka itu adalah faktor pengalinya 10 pangkat 1, kemudian hekto 10 pangkat 2, kilo 10 pangkat 3. Nah, naiknya satu-satu ya, sama kayak di SD. Nah, tapi kalau mega 10 pangkat 6, naiknya langsung 3. Kalau giga 10 pangkat 9, kalau tera 10 pangkat 12, kalau peta 10 pangkat 15. Kemudian kalau turun gimana? Nah, oke, untuk yang garis tengah ini nilainya 10 pangkat 0 ya. Kalau turun ini nilainya adalah 10 pangkat min 1 senti, 10 pangkat min 2 mili, 10 pangkat min 3 mikro, 10 pangkat, nah ini turunnya langsung 3 ya, 10 pangkat min 6, kemudian nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12. Di SMP cara menghitungnya seperti ini ya. Contoh pertama, 20 dikali apa? Nah, dikalinya yang atas adalah yang diketahui. Diketahuinya adalah gigameter. Kita lihat giganya nilainya 10 pangkat 9 per, nah yang bawah itu adalah yang ditanya. Ditanyanya adalah mili. Mili nilainya 10 pangkat min 3. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, oke, perhatikan permisalan berikut ini ya. Misal 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 1000 dibagi 100 ya. Jadi 10 pangkat 1. Kalau artinya kalau dibagi seperti itu pangkatnya adalah dikurang. Oke, kita kembali lagi ke soal. Maka sama dengan 20 dikali 10 pangkat 9 dikurangi min 3 sama dengan 20 dikali 10 pangkat 12 mm. Itu contoh pertama. Contoh kedua 30 nanosecond ke kilosecond. Ini cara pembahasannya sama seperti contoh pertama. Caranya 30 dikali, nah nano atasnya yang diketahui ya, jangan lupa yang bawah ditanya. Karena nano nilainya 10 pangkat min 9. Kemudian bawahnya kilo, kita lihat kilo nilainya 10 pangkat 3, maka jawabannya 30 dikali 10 pangkat min 9 dikurang 3, jawabannya 30 dikali 10 pangkat min 12 kilosecond. Oke, itu untuk pembahasan yang nomor 2. Pembahasan contoh soal nomor 3 dan nomor 4 nanti coba dikerjakan sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar mengkonversikan satuan yang satuannya berasal dari besaran pokok ya. Ini merupakan contoh dari besaran turunan dan kita coba konversikan ya. Di sini ada beberapa soal ya.
Contoh yang pertama itu adalah 72 km per jam sama dengan berapa meter per second. Caranya beda dengan soal-soal sebelumnya ya. Kita coba akan selesaikan, kita tulis ulang. Sama dengan 72 dikali, nah kita lihat satuannya di sini, kilometer sama meter. Besar mana? Besar kilometer kan? Maka kita tuliskan 1 kilometer per 1 kilometer. Sama kita kali lagi ya. Kita lihat yang jam sama second. Jam sama second besar mana? Besar jam. Maka tuliskan 1 jam per 1 jam. Terus diapakan ini? Nah, karena yang diminta adalah meter per second, maka kita lihat 72 dikali, nah yang atas kan yang diminta yang meter ya, maka yang atas yang kilometer kita ubah ke meter menjadi kilometer per jam. Kita tulis dulu ya soalnya, dikali 1000 meter dibagi 1 kilometer dikali. Nah, karena second adalah yang bawah, maka yang kita ubah adalah yang bawah. Kita ubah menjadi 1 jam berapa second? 3600 second. Yang atas tetap jam. Oke. Kemudian kita coret ya, jam sama jamnya kita coret. Kemudian kilometer sama kilometer kita coret. Nah, lalu kita lihat, kita sudah dapatkan meter per second. Kemudian mari kita hitung. 72 dikali 1000 kali 1 tetap 1000 ya. 1000 per 3600. Nah, 72 sama 36 bisa dibagi jadi 2. Nolnya juga bisa dicoret ya, 2, hingga menjadi 20 meter per second. Untuk contoh soal yang lain nanti silakan coba dikerjakan sendiri ya.